Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali ya di Andi Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 15 Maret ya 2025. Kondisi dari market kita berada dalam posisi weekend, hari Sabtu. Teman-teman, di perdagangan kemarin kita dapat beberapa rilis data yang lumayan penting. Salah satunya adalah Fed Balance Sheet Amerika Serikat, mengejutkan banget. Fed Balance Sheet mengalami kenaikan. Kemudian juga ada Reverse Balance with Federal Reserve Bank. Ini juga sama-sama mengalami peningkatan. Artinya ada sejumlah uang yang nambah nih porsinya ke market. Kemudian kalau kita lihat juga dari data kemarin ada 30-year bond auction ya, terkait dengan penjualan surat utang berharga Amerika Serikat yang mana returnnya semakin turun. Ini impactnya akan menyebabkan dolar sedikit mengalami penurunan. Selain itu juga kemarin ada GDP dari Inggris ya teman-teman, overall dalam posisi yang cenderung turun. Lalu data dari Amerika Serikat adalah Michigan One Inflation, di mana inflasi di daerah Michigan ini sudah mulai mengalami penurunan yang bukan penurunan tapi peningkatan teman-teman. Justru yang turun itu adalah consumer expectation dan juga consumer sentiment. Kemarin dolar ya mestinya turun sih dilihat dari data-data negatif tersebut. Seperti itu. Dan Bitcoin justru malah mengalami kenaikan nih. Jadi menarik banget ya, Bitcoinnya justru malah naik ketika dari indeks dolar mengalami koreksi. Hari ini hari Sabtu tidak akan terlalu ada sentimen market. Market akan off ya teman-teman untuk market forex, komoditi, dan juga saham. Jadi banyak trader yang biasanya off di weekend. So mungkin volume perdagangan nggak akan terlalu signifikan. Seperti itu. Ini data ada peningkatan ya dari balance sheet, tapi nggak terlalu signifikan sekali juga peningkatannya. Dari Bitcoin sendiri yang kena liquidation juga nggak terlalu banyak. Ini menunjukkan bahwa trader saat ini banyak yang cenderung menutup posisinya teman-teman karena tidak terlalu aktif lagi dalam berdagang setelah sejak 24 Februari 2025 kemarin sampai dengan puncaknya di 10 Maret ya, itu lumayan banyak liquidity yang terjadi, menyebabkan banyak trader yang rugi, dan sekarang ini kita masuk lagi ke fase vacuum of power, jadi tidak ada kekuatan dari market. Itu teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau informasikan dulu ya, buat teman-teman pengguna Blue BCA, teman-teman bisa dapetin cashback sampai dengan Rp50.000 jika teman-teman melakukan deposit di toko kripto minimum Rp1 juta. Jangan lupa untuk masukkan kode Blue TKO Resolusi untuk mendapatkan hadiahnya. Hadiah ini akan dikirimkan 14 hari setelah deposit berhasil dilakukan. Itu jadi kuotanya cuma untuk 500 orang saja per bulannya. Campaign ini akan berlaku sampai dengan 31 Maret 2025. Jadi manfaatkan promo ini dari TKO. Buat teman-teman yang tertarik bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Teman-teman, kita mau bahas dulu beberapa berita ya. Kemarin Donald Trump mengatakan bahwa Presiden Trump mengatakan ekonomi kita akan melonjak seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Waduh, ini apa maksudnya? Apakah ini cuma memanfaatkan momentum saja, teman-teman? Ini mungkin terkait dengan atau di waktu yang tepat ya, ketika World Liberty Financial itu sudah menyelesaikan fase pre-sale-nya, dan ini udah tutup teman-teman, dan sekarang kita tinggal menunggu aja listing token yang diinisiasi oleh keluarga dari Donald Trump. Gitu. Kita akan melihat kapan tanggal listingnya untuk koin ini ke depan. Jadi masih akan menunggu. Selain itu juga ada Three Arrow Capital. Buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah manajer investasi atau hedge fund ya, Three Arrow Capital yang sempat invest kemarin di FTX, dan perusahaan ini berinvestasi banyak sekali di proyek kripto dan exchange juga seperti itu. Dan
karena kejatuhan dari FTX kemarin dan juga Alameda Research, ini mengakibatkan Three Arrow Capital sebagai investor juga di sini itu mengalami kerugian yang sangat besar dan akhirnya bangkrut, gitu. Di berita terbarunya adalah Three Arrow Capital boleh melakukan, eee, penuntutan, pengembalian dana bahkan yang lebih besar dari sebelumnya. Klaimnya itu sampai 1,5 miliar US dollar untuk FTX, kepada FTX, gitu. Jadi ini makin besar sih dana FTX yang bakalan, tergerus guna untuk membayar, para investor di belakangnya, gitu. Apakah berdampak sama market? Ya enggak sih teman-teman. Kita lihat dari berita yang lain ya. Bitcoin Spot ETF, kemarin mengalami outflow kembali. Ada arus keluar sekitar 143 juta US dollar, teman-teman. Ini adalah akumulasi dari penjualan yang dilakukan oleh Grayscale 21 share, kemudian juga ada Fidelity, teman-teman. Sementara arus masuk dari BlackRock sekitar 45,75 juta. Ini tidak terlalu memberikan perlawanan berarti untuk para seller. Kalau dari Ethereum Spot ETF kembali mengalami arus keluar juga. Jadi kondisi sentimen lagi atau masih sedang dalam posisi negatif. Rusia dikabarkan berencana untuk menjadikan kripto sebagai alat transaksi mereka untuk Uni Eropa. Kalau kita melihat dari beberapa regulasi yang sudah dilakukan, Amerika Serikat ini kan sekarang lagi gencar-gencarnya ya untuk memastikan dedolarisasi tidak terjadi. Jadi penggunaan dolar Amerika Serikat masih tetap berlangsung seperti itu. Nah, banyak negara yang sekarang sudah mencoba untuk keluar dari perdagangan menggunakan dolar tersebut, gitu. Dan salah satunya adalah Rusia. Rusia bahkan tergabung dalam aliansi BRICS ya, teman-teman. Di mana aliansi tersebut itu rencananya pengen menjadikan mata uang mereka, mata uang masing-masing negara ini sebagai alat ya untuk melakukan transaksi. Jadi nggak pakai dolar lagi. Meskipun ada isu mereka akan menciptakan mata uang baru. Seperti halnya di Uni Eropa yang bikin euro, nah itu negara-negara ini juga diisukan pengen membuat mata uang mereka yang baru. Nah, alih-alih melakukan hal tersebut karena untuk perdagangan jangka pendek saat ini ya, mereka berencana untuk menggunakan yang namanya stablecoin USDT, Bitcoin bahkan Ethereum untuk melakukan transaksi alternatif. Jadi kripto boleh dipakai, teman-teman. Selain itu juga ada mata uang lain seperti eh, mata uang dari Uni Emirat Arab Dirham, kemudian Chinese Yuan ya dan juga Indian Rupee. Itu juga bisa sebagai alternatif gitu. Ya, itu tujuannya untuk keluar dari sanksi, teman-teman, supaya mereka juga tidak memperkeruh suasana yang memang sekarang perang tarif pajak ini sedang berlangsung ya, khususnya untuk Amerika Serikat dan negara-negara yang bekerja sama dengan mereka dalam hal transaksi perdagangan. Kemudian ada berita yang lain datang dari Ethereum developer, dikabarkan menunda peluncingan Pectra upgrade karena mereka sedang membuat testnet terbaru mereka. Gitu. Jadi namanya adalah Hoodie testnet yang akan di-launching nanti di Maret tanggal 17. Ya, jadi ini adalah lanjutan dari upgrade Sepolia dan juga Holosky, di mana masih ada beberapa isu yang mereka harus fix sebelum mereka mempatenkan Pectra upgrade ini. Gitu. Jadi Pectra upgrade ini akan menunjang kecepatan, efisiensi, dan juga user experience untuk pengguna dari smart contract-nya Ethereum. Gitu. Jadi testnet ini masih banyak harus dilakukan ya teman-teman supaya nanti proyeknya makin mapan, tidak terjadi error dikala sudah launching eh, upgrade mereka yang terbaru seperti itu. Kemudian kalau kita lihat juga dari data analitik ini diposting oleh Glassnode, teman-teman, Ethereum menunjukkan peningkatan pasokan pada harga 1886, meningkat dari 1,6 juta menjadi 9,6 juta. 1,6 juta menjadi 1,9 juta Ethereum. Hal ini menunjukkan potensi harga dasar jangka pendek
karena investor mengakumulasi pada level ini yang memperkuat dukungan. Seperti itu. Kemudian juga dari berita yang lain terkait dengan peningkatan jumlah supply dari stablecoin. Ya, stablecoin terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah USDT dan juga USDC yang terus di-create ke market. Umumnya sih ketika supply indeks dolar umumnya untuk supply stablecoin yang meningkat itu akan berdampak bagus untuk pasar gitu. Tapi di cycle kali ini bener-bener berbeda, guys. Jadi cycle kali ini bener-bener lain ya, dimana Bitcoin yang harusnya masih bisa growth di tahun 2025 ini justru mulai depressed, mulai mengalami fase koreksi yang cukup signifikan kuat. Seperti itu. Jadi kita akan ikuti lagi kemana arah market ke depannya. Nah, Solana juga baru aja gagal dalam proposal untuk menyelesaikan masalah inflasi pada koinnya. Gitu. Jadi proyek Solana ini kan proyek koin unlimited supply. Supply-nya tidak terbatas. Ya, developernya pengen untuk mengurangi jumlah reward staking yang dibagikan. Tujuannya adalah untuk cut inflation pada Solana. Mereka sudah berhasil melakukannya ketika tahun 2022 kemarin. Gitu. Jadi sudah sempat dipangkas tuh. Nah, pengen mereka melakukan hal tersebut lagi. Gitu. Supaya apa? Supaya ya harga Solana bisa growth lebih tinggi. Sebab kalau kalian perhatikan, kenaikan Solana pada all time high sebelumnya ke level 290 ini adalah impact perbaikan dari jumlah return dari para staker yang dikurangi. Ya, sebelumnya itu staking Solana dapat reward sampai 30-an%. Terus di tahun 2022 mereka memperbaiki hal tersebut gitu. Staking paling cuma dapat reward antara 5-9%. Nah, sekarang mereka rencananya pengen kurangi lagi tuh reward stakingnya. Tujuannya untuk apa? Supaya memperkecil jumlah koin yang beredar ke depannya. Sehingga ini akan menekan inflasi pada Solana. Gitu. Ternyata gagal, teman-teman. Ya, gagal, fail. Ya berarti kita masih pakai konsensus yang lama. Seperti itu. Oke, kita akan lihat ya gimana pergerakan dari Bitcoin and Friends. Teman-teman, kondisi dari market saat ini di weekend kita mengalami kenaikan ke level 84,4 ribu US dollar. Bitcoin dominance meningkat, altcoin banyak yang mengalami fase rally. Dari saya sendiri nggak expect ya pergerakan Bitcoin naik. Tapi karena udah dikasih naik ya kita tetap syukuri gitu. Ekspektasi saya sendiri Bitcoin masih bisa dikasih diskon sampai ke level 77.000 atau 76.000. Ternyata di level sekarang udah mulai ditahan ya dan mungkin akan ada rally jangka pendek gitu. Apakah ini bakalan menarik untuk teman-teman masuk? Volume perdagangan overall masih baik. Teman-teman sudah cukup konsisten sejak tanggal 9 Maret kemarin sampai dengan hari ini. Volume perdagangan pada Bitcoin udah mulai bagus. Terus juga tekanan jual yang sebelumnya signifikan itu udah mulai mereda, udah mulai berkurang. Sementara smart money belum terlalu banyak yang masuk. Jika kita lihat dari time frame 1 jam, pergerakan dari Bitcoin udah mulai menunjukkan indikasi yang baik ya. Di sini dia udah create yang namanya higher low yang baru, yang berarti adalah structure market kemungkinan akan seperti ini. Gitu. Jadi ada potensi untuk mengalami kenaikan sampai at least 90 ribu dolar ya sebagai area resistance yang lumayan solid, lumayan kuat untuk Bitcoin itu sendiri. Seperti itu. Dan gold kemarin udah koreksi, kemudian S&P 500 juga kemarin mengalami kenaikan, Bitcoin juga sama, dia mengalami kenaikan. Belakangan ini korelasinya cukup positif antara S&P 500 dan juga Bitcoin. Jika saham-saham Amerika Serikat ini rally ya, indeks sahamnya rally, Bitcoin juga ke-trigger buat rally. Berarti kalau hari ini kalau bursa saham Amerika Serikat tutup, kemungkinan Bitcoin juga nggak akan terlalu banyak volume, teman-teman. Jadi korelasinya lumayan positif untuk sekarang. Itu sih banyak altcoin yang rally juga ya. Saya kemarin sempat bahas juga ada Chainlink sama Fed AI juga sama berada dalam area support. Jadi mungkin ini adalah momentum yang baik untuk beberapa koin dan juga altcoin, teman-teman. Jadi mungkin akan ada sedikit relief rally saja
Dari saya sendiri nggak expect harganya bakalan naik tinggi. Kita masih dalam fase koreksi dan kemungkinan juga market masih akan tetap berlanjut ya in the middle run atau in the middle term, teman-teman. Jadi untuk saat ini eh, saya sendiri masih melihat ada potensi kenaikan ya, meskipun kenaikan ini mungkin tidak akan cukup kuat untuk membawa pergerakan Bitcoin lebih tinggi gitu. Itu aja sih paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas di Telegram. Untuk kalian yang punya Telegram, boleh join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi congratulations yang udah cuan, yang udah kirim-kirim apa namanya reward, kirim-kirim persentase keuntungan ya. Jadi semoga kalian bisa membalikan kondisi bagi yang mungkin floating loss kemarin. Eh, itu aja sih, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.